Alhamdulillah baik. Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah, itu yang nikmat yang kita syukuri, nikmat yang paling kita rindukan. Betul Bapak, iya. Ya, kita bisa melaksanakan tugas. Betul. Bu Alma, Ya. seperti jadwal yang sudah diberikan oleh kurikulum, bahwa nanti kita akan mengadakan supervisi di tempatnya Bu Alma. Nah, kira-kira Bu Alma, apa yang menjadi kendala untuk pelaksanaan supervisi nanti? Adakah hal-hal yang memberatkan atau yang dirasa masih kurang pas? Ya, Baik, untuk ketika saya menyusun pembelajaran mendalam, rencana pembelajaran mendalamnya, saya alhamdulillah tidak mengalami kendala Pak. Cuman kemarin agak sedikit bingung mengaitkan dengan materi teorema Pythagoras ini dengan kehidupan nyatanya apa. Tapi sudah ketemu? Sudah. Oh, jadi temanya yang bisa akan kita lihat itu apa Bu Alma? Teorema Pythagoras Pak. Teorema Pythagoras. Betul. Tujuan pembelajarannya apa? Baik Bapak, sebelumnya ini modul ajar saya. Oh iya. Perencanaan pembelajaran saya. Jadi nanti tujuan pembelajaran saya ya ada yang pertama itu nanti saya ingin mengeksplorasi anak-anak biar tahu, biar bisa membuktikan bahwa teorema Pythagoras itu benar. Gitu. Kemudian yang kedua nanti saya akan mengaitkan teorema Pythagoras dengan masalah kontekstual dalam kehidupan nyata. Gitu. Bagus sekali itu ya. Kalau strategi pembelajaran yang nanti akan digunakan apa? Kalau strateginya nanti saya menggunakan discovery learning, kemudian saya padukan dengan CTL Pak. Oh gitu. Iya. Anak-anak kira-kira sudah siap ya? Insya Allah sudah siap Pak. Perlengkapan yang dibutuhkan? Nanti saya menggunakan PPT, jadi nanti ada media interaktifnya. Jadi nanti saya menggunakan layar interaktif yang tersedia di sekolah Bapak. Jadi biar anak-anak lebih tertarik dengan pembelajaran saya. Kemudian nanti saya juga menggunakan benda nyata. Jadi nanti saya menggunakan HVS. Nanti anak-anak agar bisa menerapkan langsung teorema Pythagoras itu menentukannya begini. Kemudian untuk area pengembangannya apa Bu? Nanti saya untuk kognitifnya, anak-anak bisa memahami konsepnya. Kemudian afektifnya nanti biar anak-anak menumbuhkan rasa ingin tahu. Sebenarnya untuk apa sih belajar teorema Pythagoras ini di kehidupan nyata, begitu Pak. Bagus sekali. Ya, semoga nanti apa yang dilakukan Bu Alma kemudian dipraktekkan itu sesuai, tidak ada kendala dan dapat berjalan dengan lancar. Amin, amin, amin. Terutama jaga kesehatan. Siap Sampai jumpa Bapak, di terima kelas, Bu kasih, Alma. terima kasih Bapak atas bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, alhamdulillah. Ada yang sakit? Tidak, sehat semua? Oke, baik. Sebelum mengawali pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya mohon dipimpin doa. Sikap berdoa. Wahid Isnen Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, semoga hari ini pembelajarannya dapat diterima dengan baik sama anak semuanya, oke? Baik, ada yang tidak hadir hari ini? Ada? Berangkat semua? Oke, baik. 8B berangkat semua ya. Oke. Baik, hari ini sebelum pembelajaran dimulai, Bu Alma mau sedikit kasih apa ya? Games. Sebelum kalian memulai pembelajaran, Bu Alma mau kasih game sedikit saja. Ketika nanti Bu Alma mau mengatakan sesuatu, tolong ikuti kata-kata Bu Alma. Oke? Bisa? Oke. Kucing, 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 tikus. Kucingnya ada berapa? Berapa? Salah. Saya ulangin sekali lagi. Ikuti kata-kata saya. Kucing, kucing, tikus, tikus.
Kucing, tikus, kucing. Kucing, tikus, kucing. Ada berapa kucing? Ada berapa kucing? Pintar semuanya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Kan instruksinya ikuti kata-kata saya begitu ya. Oke, baik, karena semuanya sudah siap untuk pembelajaran, hari ini kita masuk ke materi teorema Pitagoras. Ada yang sudah tahu apa itu teorema Pitagoras? Apa sudah tahu? Saya Bu, tahu Bu, apa Bu? Ada yang udah pernah dengar teorema Pitagoras ini digunakan untuk apa? Bisa untuk apa? Jawab aja nggak apa-apa. Apa? Teorema Pitagoras biasanya? Bisa digunakan untuk contohnya ya. Iya, boleh. Kalau segitiga Mm-mm. yang panjang Yes. miring itu Mm-mm. diketahui itu Mm-mm. pakai teorema Pitagoras. Oke, betul sekali. Jadi teorema Pitagoras ini bisa digunakan untuk segitiga siku-siku. Ketika nanti misalkan ada pertanyaan, sebuah tangga itu mau mencapai gedung tingginya yang 2 meter. Kemudian dari jarak gedung ke anak tangga paling di bawah sendiri itu 6 meter. Berarti panjang tangganya berapa ya? Nah, itu bisa kita tentukan pakai teorema Pitagoras. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, nanti kalian akan membuktikan kebenaran teorema Pitagoras itu. Kemudian yang kedua, nanti kalian bisa menerapkan teorema Pitagoras ke dalam masalah kontekstual dalam kehidupan nyata. Begitu ya, jadi diharapannya nanti kalian bisa menerapkan teorema Pitagoras ini di kehidupan nyata yang ada di sekitar kita semuanya. Begitu. Oke, hari ini karena Bu Alma mau bicara tentang teorema Pitagoras, jadi ternyata Pitagoras itu adalah seseorang. Pitagoras itu adalah seseorang yang lahir di Samos, di Yunani Selatan sana. Jadi teorema Pitagoras ini ditemukan oleh Pitagorasnya, makanya dia namanya adalah teorema Pitagoras. Jadi sebenarnya Pitagoras itu nama orang, betul sekali. Karena yang menemukan Pitagoras, akhirnya teorema Pitagoras itu dinamai teorema Pitagoras. Baik, di situ Bu Alma sajikan gambar yang ini dan ini itu namanya kaki siku-siku atau sering disebut yang bawah ini apa namanya? Alas, betul sekali. Kalau yang ke atas ini namanya apa? Tinggi, betul. Kalau yang miring itu namanya hipotenusa atau disebut dengan sisi miring. Jadi nanti ketika ada pertanyaan berapa hipotenusanya, berapa sisi miringnya, jangan bingung. Sisi miring dan hipotenusa itu sama. Ada pertanyaan? Tidak? Oke. Kemudian untuk teorema Pitagoras itu hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Ditandai dengan apa segitiga siku-siku itu? Ada salah satu sudutnya yang 90 derajat, betul sekali. Jadi teorema Pitagoras hanya bisa untuk menentukan salah satu sisinya yang tidak diketahui. Yes, hanya berlaku untuk segitiga siku-siku saja. Berikutnya, sebelum ke teorema Pitagoras, untuk ke teorema Pitagoras, Bu Alma ingin tahu dulu, masih ingat bilangan kuadrat? Masih, oke. Bu Alma coba dulu bilangan kuadrat di sini. Misalkan, Bu Alma mau yang ini deh. Dibuka. 2 kuadrat itu berapa? 4. Oke, bisa. Sekarang tak back. Yang ini dibuka. Akar dari 100. Lagi. Bu Alma mau yang ini. Dibuka. 81. 80. Apa sih artinya 9 kuadrat tuh? 9. Betul sekali. Kalau akar tadi artinya berapa kali berapa yang hasilnya bilangan itu. Bisa? Oke. Sekarang kalau bilangannya lebih dari 3. Contoh yang pertama, 625. 625 itu berapa? 25, betul sekali. Jadi begini caranya, sebentar. Yes. Jadi kita lihat angka depannya. 6. 6 ini bilangan mana yang mendekati angka 6? 4, berarti kita ambil angka 2-nya. Berikutnya gimana, Bu? Lihat angka belakang. Mana yang hasilnya belakangnya 5? Kata mudah 25. Terus yang berikutnya juga sama. Kita ambil bilangan yang depan dulu 9. 9 itu mana yang paling mendekati? 3, berarti kita tulis 3. Kemudian yang belakang, bilangan mana yang kalau hasilnya itu belakangnya 0? Kasih 0. Sekarang 576, sama. Ambil bilangan yang depan. 5, yang kurang dari 5 atau yang mepet 5. Berapa? 2. Nah, sekarang yang belakang ini 6. Yang belakangnya 6 itu ada ini, sama yang... Nah, Bu, terus yang mana, Bu? Berarti kita hitung salah satu. Misalkan kita pilih yang 24. Berarti kita cari 24 kali 24 itu berapa? Kalau misalkan jawabannya ini salah, berarti nanti jawabannya yang 26. Begitu seterusnya. Berikutnya, sekarang silahkan kalian duduk berkelompok. Kemarin sudah ditentukan kelompoknya, sekarang duduk berkelompok. Boleh langsung ada belakang,
Atau kelompoknya yang mana yuk? Segera yuk. Sama kelompoknya masing-masing. Ayo. Kelompoknya mana? Kelompoknya mana? Dijadikan satu mejanya ya. Mejanya jadiin satu. Sudah dapat kelompok semuanya? Sudah? Oke, nanti setelah ini dengarkan dulu. Bu Alma akan mengasih instruksi untuk mengerjakan LK-nya. Untuk lembar kerjanya nanti silakan diselesaikan. Diikuti langkah-langkahnya dari nomor 1 sampai nomor terakhir. Oke? Nanti Bu Alma bagikan ada sebuah segitiga yang tentunya di situ segitiganya adalah segitiga siku-siku. Kalian sudah membawa penggaris semuanya? Oke, nanti silakan diukur yang sisi alas berapa, tingginya berapa, miringnya berapa. Kemudian silakan diikuti instruksinya di sini. Kalau nanti ada pertanyaan ketika mengerjakan, boleh dipanggil Bu Alma. Begitu ya. Nanti ada 2 lembar kertas. 2 lembar kertas ini nanti silakan dipotong sesuai instruksi yang ada di LK-nya. Begitu? Ada pertanyaan? Tidak? Oke. Oke, silahkan dibuka lembar kerjanya. Nomor 1, dibaca dulu apa yang diminta dari lembar kerjanya. Nanti Bu Alma harapkan itu kalian bisa membuat seperti ini. Jadi segitiganya di tengah, kalian buat perseginya di sini berapa, tergantung dari ukuran yang kamu punyai. Alasnya berapa, miringnya berapa. Oke, silakan. Dihitung dulu pakai penggaris. Ini ya. Jadi dibuat perseginya itu sesuai dari sisi-sisinya. Diisi dulu identitasnya ya. Bu Alma kasih waktu 15 menit cukup. Oke? Silakan selamat mengerjakan. Kalau ada minta bantuan langsung panggil Bu Alma saja ya. Bikinnya persegi aja, nggak usah pakai kotak-kotaknya, cuman persegi aja. Contoh, misalkan, udah kamu ukur belum? Yang bawah ukurannya berapa? Berarti kamu bikin persegi 5, 5. Sisinya 5 sama 5. Terus sudah yang sini berapa? 12. Berarti kamu bikin persegi yang ukuran? Nah, gitu. Yes, terus nanti ditempel ke sini nih. Halo, gambarnya pakai penggaris loh ya. Ya kebesaran dong. Ya. Apa? Mau nentuin alas sama tinggi kebalik itu nggak apa-apa. Yang penting miringnya jangan kebalik. Yes, betul. Nah, dia sambil bikin perseginya. Enggak usah, kan sasarannya bisa. Berarti A kuadrat berapa? Lah, A tadi apa? Nah. Jadi A kuadrat ditambah B kuadrat itu berapa? 100. Nah, tadi C kuadrat. Kok 110 sih? 100. Kok ada aku tadi ada 110. Oke, aku percaya aja. Aku percaya. Di sininya bisa 12 lah. Ayo. Tunggu itu, Bu. Tuh. Lah ini kan kamu bisa ngukur. Ini loh, kan ukurannya 13. Kamu bikin yang berapa? 13. Sendiri-sendiri Pak, Bu? Enggak, kamu ngitung yang berapa ini? Kamu ngukur yang berapa? Kamu mau bikin yang berapa ukurannya, perseginya? Hah? Gimana sih? Buatlah persegi di atas setiap sisi segitiganya. Yang ini kan berarti 13 kali 13. Nah ini kamu bikin berapa? Bikin yang mana? Maksudnya dibagi gitu loh sama temenmu ini loh. Oh, beda-beda Bu. Dibagi dia bikin yang 12 kali 12, dia bikin yang 5 kali 5. Jadinya kerja semua. Lah iya dong. Nanti dipotong terus nanti disatuin ke sini loh. Oh. Nanti kan bentuknya kayak gitu kan. C kuadratnya berapa? C Kita kuadrat. bandingkan Sisi miring iya. C kuadratnya berapa? 100. Nah, berarti apa kesimpulannya? Oh, semuanya tidak 100. Iya. Berarti kesimpulannya yang ini sama yang ini apa? Sama. Ya berarti sisi miring itu Sama. Jumlah dari yes. bukan jumlah dari alas dan Nah, itu yang ku mau. Udah ini yang berapa? Ya, nanti giniin ya. Nah, terus yang satunya. Ini tak tulis, yang ini luasnya berapa? Luasnya berapa yang ini? Nah, tulis 25. ini berarti ini berarti 12. Yes. Pangkat 2. Langsung aja. Oh, terus B-nya berarti 15 pangkat 2. Yang ini Bu. Nggak usah dikotak-kotakin. Langsung aja perseginya.
Berarti Langsung aja perseginya, nggak usah oh, dikutip. berarti ini 8 pangkat 2 sama 15. Langsung aja. 15 pangkat 2 itu berapa? Effort. Dibalik aja sininya. Nah, kamu ukur. Nanti ya. Rasionya dibaca dikecil aja. Boleh dong. Rasionya dikecilin. Enggak, oh, maksudnya? Enggak, tetap segini, cukup. Ini perseginya berapa ini ukurannya? 18 loh. Masuk lah, 17. Berarti kan 17 kali 17. Tak potong, masuk nggak cukup? Cukup dong. Boleh dipotong. Lah ya dipotong. Ini loh, nih 17 sampai sini. Segini juga 17. Tak potong, masukin ke sini. Sekarang yang sini. Nanti bentuknya kayak gitu loh, Mas. Ya. Ini jawabannya kita. Bagaimana bunyi teorema Pythagoras? Ini kesimpulannya dulu. Apa? Ulangi dulu. Bandingkan antara ini dan ini. Sama. Sama. Berarti artinya? Sama. Berarti C kuadrat itu tadi apa? C-nya? C-nya itu apa? Miring. Berarti miring kuadrat itu. Itu sama dengan A plus Nah, itu dia. Itu dia. Berarti bagaimana bunyi teorema Pythagoras dari hasil kesimpulanmu tadi? Berarti bunyinya gimana? Nah, tadi benar itu tadi. Sisi miring. Jangan lupa apa? Sisi miring kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, A-nya dijelasin, A-nya langsung aja. A-nya itu apa? Berarti sisi miring kuadrat itu sama dengan alas kuadrat ditambah. Nah, gitu. Nah, Ini kotain. Ini naik tangga boleh. boleh. Di kotak-kotak. Oh, dipotong. Dipotong. Oh, tinggal di kotak. Enggak. Oh, nggak jadi dong. Enggak. Langsung dipotong aja. Enggak usah. Langsung dipotong aja. Dipotong aja. Langsung sekarang berikutnya. Langsung digunting. Lah udah sampai kele. Enggak apa-apa. Kan dipotong tuh, Pak. Istirahat dulu, Pi. Enggak apa-apa ya? Di itu. Ya, oke. Lah udah sambat ya, Pak. Hei. Hah? Ini bandingin 289 sama 289. Bandingin hasil ini Nah, sama berarti artinya gimana? sama dengan Nah, berarti C kuadrat tadi apa? 289. Nah, C kuadrat itu C tadi apa? C-nya tadi itu apa? Miring. Sisi miring. Sisi miring itu berarti sama dengan A-nya itu apa? B-nya itu apa? Oh, ini. Hah? Dibalik ini ditambah ini. Iya, yes, betul. Berarti C sama dengan Ada apanya itu? Yes, C kuadrat sama dengan yes. Yes, betul. 5 menit lagi harus sudah selesai. Dibagi jobnya dibagi. Kamu ngerjain nomor berapa itu? Nah, ya ini. Bu. Berarti bunyi teorema Pythagoras, kan ini kesimpulannya toh. Nah, menurutmu berarti bunyi Pythagoras itu gimana? Luas. Ini sama. Sisi miring kuadrat sama dengan Oh, jumlah. sisi miring kuadrat. Nah, Jumlah Jumlah? alas kuadrat ya? tambah B kuadrat. Nah, kalau udah jumlah nggak usah plus dan. Dan sisi miring kuadrat. Oh, sisi miring kuadrat. Boleh aku tulis 2 aja nggak? Enggak. Kuadrat. Enggak. Ayo. Yes. Jumlah Yes. alas kuadrat Yap. dan jumlah Ini dijawabnya apa? Yang itu nggak usah. Yang ini aja. Cukup aja. Ini juga udah. Udah, kita aja. Taruh sini aja. Gini. Nanti kabur kena kita. Oh gitu. Ya. Oke, nanti dirimu yang presentasi ya. Oke? Oke, coba kesimpulanmu. Yes. Oke. Udah. Jadinya terus gimana? Yang kuasa segini lagi berarti ini. Alasmu yang mana ini berarti? Ini. Oh ya, boleh 5. Berarti ini. Nah, terus tingginya 12. Miringnya. Nah. Terus dimasukin ke sini.
Membuktikan, hitung jumlah luas dua persegi dengan siku-siku. Berarti A kuadrat itu berapa tadi? Oh, ininya. Oh. Ya. Ya ini diisi dulu. Nanti semuanya harus paham dengan ini ya. PR-nya itu. Halo, setiap kelompok harus paham semua dengan apa yang dikerjakan di LKS. Kesimpulannya apa yang kalian dapat, semuanya harus paham. Satu kelompok harus paham. Sudah? Mana? Bikin poin bisa nggak? Enggak dong. Ya udah, poin yang kelas. Itu kan yang diketahui. Oh boleh. Tapi kan itu enggak siku-siku. Kue berbentuk Di sini ada nggak sih? kue yang slice, kue slice. Kue slice diketahui tingginya ini ya. Boleh. Tapi itu bukan segitiga siku-siku. Situ. Oke, sudah selesai. Setelah ini, silakan yang belum selesai diselesaikan, harus selesai. Setelah ini kalian makan MBG dulu. Selesai istirahat langsung masuk lagi, kita lanjutkan lagi. Gitu ya? Maksudnya? Enggak dong, sama. Yuk, istirahat dulu. Balik nanti habis istirahat, balik sini lagi, tak tunggu 20 menit, oke? Oke, sudah selesai semuanya? Oke, baik. Setelah ini silakan presentasi. Yang presentasi satu kelompok saja, nanti dari kelompoknya Putra. Silakan langsung maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Putra akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kita beranggotakan Vika absen 33, Olin absen 8, Tara absen 17, Kanaya absen 19, Putra absen 29, Sakif absen 24. Berikut hasil laporan kegiatan kami. Nomor 1, alatnya 12 cm, tingginya 5 cm, sisi miringnya 13 cm. Sisi panjang sisi 12, alat panjang sisinya 12, luas persisinya 114. Tinggi panjang sisinya 5, luas persisinya 25. Miring panjang sisinya 13, luas persisinya 169. Kesimpulannya adalah C kuadrat sama dengan alas kuadrat ditambah B kuadrat. Bagaimana bunyi teorema Pythagoras menurut hasil pembuktian kelompokmu? Jawabannya sisi miring kuadrat sama dengan alas kuadrat. Masuk. Dibuka mas. Masuk. Ayo, langsung ikut gabung sama kelompoknya mas. Ditutup mas pintunya mas. Udah ulang aja, Bu. Enggak usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompoknya Putra. Mohon maaf 2 orang terlambat karena habis dari kamar mandi. Oke, jadi sebenarnya kesimpulannya dari yang sudah kalian praktekkan itu adalah teorema Pythagoras itu menyatakan bahwa kuadrat sisi miring segitiga siku-siku itu sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi yang lain. Artinya berarti miring kuadrat itu sama dengan tinggi kuadrat ditambah alas kuadrat. Bu, menentukan alas dan tinggi terbalik boleh nggak? Tadi ada yang tanya seperti itu. Boleh. Jadi antara menentukan tinggi dan alas terbalik tidak masalah. Yang jadi masalah itu ketika kalian menentukan sisi miringnya. Miringnya nggak boleh tertukar dengan alas dan tinggi. Miring itu berada di depan siku-siku. Yes, begitu yes. Oke, berikutnya. Contoh soalnya untuk di teorema Pythagoras, Bu. Teorema Pythagoras itu menyatakan seperti ini. Jadi A atau alas kuadrat ditambah B, B-nya itu tinggi, kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat. Contohnya, misalkan di sini Bu Alma punya sebuah tangga sepanjang 5 meter disandarkan ke dinding. Jadi ini tangganya yang warna merah, disandarkan ke dinding. Kemudian jarak dari tangga, kaki tangga ke dinding itu 3 meter. Yang ditanyakan adalah yang dicapai pucuk tangganya itu berapa tingginya. Nah itu bisa kita cari dengan teorema Pythagoras. Gimana Bu caranya? Oke, Bu Alma screenshot dulu. Berarti di sini segitiganya, sebentar.
Berarti ini segitiganya kan yang ini, ya kan? Oke, berarti segitiganya Bu Alma gambarkan di luar. Kok jelek banget ya? Sik. Nah, oke, berarti alasnya berapa itu? 3. Kemudian tingginya ada nggak? Nggak ada atau di situ H. Kemudian miringnya? Teorema Pythagoras tadi menyatakan adalah apa? Miring kuadrat itu sama dengan alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Sekarang kita masukkan miring kuadrat. Miringnya berapa tadi? Berarti 5 kuadrat sama dengan alasnya 3 kuadrat ditambah, ada nggak tingginya? Ya kita tulis H kuadrat. Berikutnya berarti 5 kuadrat berapa? Yes, berarti 25 itu sama dengan 9 ditambah H kuadrat. Masih ingat aljabar? Kalau 9-nya Bu Alma pindah ruas ke sebelah kanan berarti jadi, yes, berarti 25 dikurangi sama dengan H kuadrat. Berapa tuh 25 kurangi 9? Sini ya. Berapa? Berarti 16 itu sama dengan H kuadrat. Biar kuadratnya hilang, berarti ini kita bentuk akar 16, nanti ketemu H-nya. Berarti H-nya berapa? Sampai di sini ada pertanyaan untuk penggunaan Pythagoras? Tidak? Bisa? Oke, Bu Alma ulangi sekali lagi. Tadi, teorema Pythagoras mengatakan apa? Teorema Pythagoras tadi mengatakan apa? Sisi miring kuadrat sama dengan alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Tidak ada pertanyaan? Oke, silakan sekarang dicari secara berkelompok. Nanti ketika sudah tahu, misalkan kelompok yang ini tahu, kelompok yang itu berebut ke depan untuk menjawab pertanyaan di depan. Silakan dicoba. Nomor 1. Yang sudah cepat, yang sudah ketemu pertama kali, aduh, langsung maju ke depan. Oke, dipencet. Oke, dari kelompoknya, setiap maju ke depan Bu Alma kasih poin ya dari kelompoknya. Oke, kelompok 5, oke. Kok bisa dapat 5 dari mana? Miring kuadrat sama dengan alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Miringnya ada enggak? Berarti miring kuadrat sama dengan A-nya 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Berarti M kuadrat itu sama dengan ditambah. Berarti M kuadrat itu? Berarti M-nya adalah akar dari berapa tuh? Begitu. Bisa? Oke, kelompok ini sudah mendapatkan poin. Soal berikutnya. Sebuah lapangan berbentuk persegi panjang. Kemudian panjangnya 20, lebarnya 15. Yang ditanya diagonalnya berapa? 20, 15. Diagonalnya berapa? Oke, maju. Oke, betul. Satu soal lagi. Ayo kelompok yang belum maju, ayo. Satu soal lagi. Jika sisi miring 17, kemudian salah satu sisi alasnya atau tingginya 8, berarti yang lain berapa? Angkat tangan. Miringnya 17, angkat tangan. Miringnya 17, tingginya 8. Yang lain berapa? Ayo. Ayo ini dulu. Yo. Satu soal terakhir. Maaf ya Mas, kurang beruntung. Oke, halo Bu Alma jelaskan karena ada satu soal yang salah. Bu Alma jelaskan kenapa kok Dian jawabnya 13. Yang benar berapa sih Bu? Yang benar berapa? 13. Yes, sebentar. Yes. Nah, segitiga miringnya itu 17. Kita gambar segitiga siku-siku dulu. Miringnya berapa? 17. Salah satu sisinya 8. Berarti yang ditanyakan tingginya toh? Berarti miring kuadrat sama dengan alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Yuk, berarti miringnya 17 kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah T. Berarti 17 kuadrat berapa? 2, 8, 9. Ini tak pindah ke sini jadi apa? Kurangi. 64 sama dengan T kuadrat. Berarti 225. Itu T kuadrat. Berarti T-nya akar dari...
Akar dari 225 atau 15. Begitu, Mas. Kok iso 13 itu dari mana? Dari kancane, oke. Baik. Jadi, teorema Pitagoras itu bisa digunakan untuk soal-soal seperti ini. Ada lagi yang bertanya, Bu, saya masih bingung. Sudah paham semuanya? Sudah? Oke. Berikutnya. Berikutnya, nanti untuk latihannya, silahkan kalian bisa akses latihannya ini. Bisa ada materinya, kemudian pembuktiannya yang seperti yang kalian lakukan tadi. Ada di sini. Kemudian untuk aplikasinya untuk apa saja. Kemudian nanti latihannya bisa dikerjakan semua dari nomor 1 sampai nomor 10 dengan caranya. Begitu ya. Ada pertanyaan? Wajib. Tidak. Kalau tidak ada, setelah ini silahkan kalian isi. Yes. Refleksi untuk kerja hari ini. Diisi dulu yuk. Oke, sudah. Oke, baik. Sebelum Bu Alma bacakan refleksi hari ini, baik, Bu Alma mau tanya dulu. Setelah dari tadi kita belajar, dari awal, dari pembuktian teorema Pitagoras, dari apa yang kalian dapatkan, yang pertama, kita hari ini belajar apa sih? Pitagoras. Apa sih Pitagoras itu tadi? Buat menentukan sisi miring, atau buat menentukan salah satu sisi pada segitiga siku. Kalau yang nggak diketahui alasnya, tapi tinggi sama miringnya diketahui, bisa dihitung nggak? Bisa. Jadi tidak melulu soalnya yang ditanyakan sisi miringnya, enggak. Bisa alasnya, bisa tingginya, bisa miringnya. Begitu? Oke. Bu Alma bacakan untuk refleksinya. Yang pertama. Oke, yang pertama ada, nggak ada namanya. Nih, yang pertama. Yang saya tanyakan di situ apa hal baru yang kalian pelajari hari ini? Oke, Pitagoras semua ya, berarti paham dengan apa yang Bu Alma sampaikan. Berikutnya, Bu. Maaf. Berikutnya, bagaimana kerjasama kelompok dalam membantu kalian memahami materi? Oke, adakah tadi kelompok yang mengalami kendala? Ada. Kalian bisa menyelesaikan kendala apa yang kalian temui? Bisa? Kalian bisa menyelesaikan apa yang kalian kerjakan tadi? Kendalanya tadi apa, Mas? Kelompokmu, Mas? Apa? Kendalanya apa? Kendalanya. Jadi ketika tadi kerjain LKS, kamu kendalanya apa? Oh, ada yang tidak ikut diskusi? Hah? Ikut. Lihat terus apa kendalanya? Mana? Mereka kerja aku kelompok. Oke, sepertinya dari yang Bu Alma baca, sepertinya semua kalian sudah bisa berkolaborasi, sudah bisa bekerja sama, dan sudah bisa menyelesaikan masalah ketika kalian dapat problem yang Bu Alma kasih di LKS-nya. Begitu ya. Oke, berikutnya untuk pembelajaran hari ini, rate-nya dari 1 sampai 5, berapa? Oke, pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Untuk pertemuan selanjutnya mau seperti ini? Oke, baik. Baik, untuk pertemuan hari ini mungkin itu saja yang dapat Bu Alma sampaikan. Nanti setelah pertemuan hari ini, pertemuan berikutnya kita masuk ke masalah yang lebih kontekstual ya. Jadi tadi hanya beberapa soal saja. Pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke materi, ke soal yang lebih kontekstual. Begitu? Ada pertanyaan? Tidak? Oke, beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, masih posisi seperti ini aja tidak apa-apa. Silakan duduk yang baik. Kemudian silakan dipimpin doa. Bapak Ketua duduk di mana ya, Bapak Ketua? Oh, di situ. Oke, Bapak Ketua silakan dipimpin doa. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Yuk. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf apabila tadi Bu Alma banyak salah kata dan perbuatan. Bu Alma akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Alma atas bimbingannya. Oke, sami-sami. Selamat pagi Bu Alma. Pagi, Pak. Gimana hari ini? Alhamdulillah sudah jauh lebih baik, Pak. Kemarin kan sedikit pilek, sekarang sudah sembuh. Alhamdulillah.
Bu Alma, kemarin kan sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Menurut Bu Alma bagaimana perasaan Bu Alma setelah kemarin bisa menyampaikan? Alhamdulillah senang sekali Pak, karena ketika pembelajaran anak-anak juga responnya baik, responnya juga anak-anak senang sepertinya, jadi saya juga senang sekali pembelajaran di kelas tersebut. Ya. Menurut Bu Alma, apakah pembelajaran tersebut sesuai dengan RPP atau rencana pembelajaran? Insya Allah sudah sesuai Bapak. Oke. Apakah ada pembelajaran atau proses yang berjalan melebihi dari ekspektasi Bu Alma? Menurut saya, ekspektasi saya itu kemarin nggak yang seheboh ke waktu pelaksanaan, tapi ternyata waktu pelaksanaan itu anak-anak antusias banget, heboh sekali dengan pembelajaran saya. Jadi saya, wah ini ternyata anak-anak responnya sangat menyenangkan begitu. Jadi pembelajarannya itu berjalan baik, berjalan joyfulnya dapat begitu Pak. Oke. Nah sekarang menurut Bu Alma, sejauh mana tujuan pembelajaran telah dicapai? Baik, kalau dari PPM yang saya susun kemarin kan tujuan pembelajarannya ada 3. Menurut saya ketiga pembelajaran tersebut sudah tercapai Pak. Begitu. Yang pertama kan untuk pembuktian teorema Pythagoras, itu menurut saya sudah tercapai. Jadi anak-anak itu mengaitkan antara segitiga siku-siku itu dengan luas persegi. Anak-anak bisa membuktikannya. Kemudian untuk penerapan di kehidupan nyata, anak-anak juga bisa menerapkannya. Oh itu indikator yang dipakai ya? Betul Pak. Ya berarti sudah sesuai. Terus menurut Bu Alma, apakah ada siswa yang belum mencapai kompetensi yang diharapkan? Untuk awalnya itu memang ada beberapa anak itu tidak paham dengan materi apa yang saya berikan. Dengan anak itu mengerjakan LKS, dia belum paham. Tapi ketika saya berikan pemahaman yang lebih, anak tersebut akhirnya paham dengan materi yang apa saya sampaikan. Oke. Terus aspek apa saja pembelajaran yang menurut Bu Alma itu menarik, berhasil? Yang pertama itu kolaborasi. Jadi anak-anak saya berikan LKS, kolaborasinya sudah berjalan dengan baik. Kemudian berpikir kritis itu, jadi saya berikan LKS, kemudian anak-anak biar menganalisis sendiri untuk menyelesaikan LKS tersebut. Jadi menurut saya sudah. Respon anak gimana? Respon murid kita? Antusias sekali Pak. Iya betul sekali. Jadi tidak stres dengan materi. Tidak. Alhamdulillah anak-anak malah lagi Bapak, padahal waktunya sudah habis. Oke. Terus kira-kira kesulitan apa yang dialami selama proses pembelajaran? Mungkin anak-anak itu literasinya kurang ya Pak. Padahal di LKS sudah saya berikan langkah-langkahnya, cuman anak-anak itu masih kurang literasinya. Jadi nomor 1 itu perintahnya apa, anak-anak langsung intinya. Jadi tidak langkahnya apa yang diminta, terus apa yang diminta. Kemarin ada anak yang pada saya perintahnya itu saya minta membuat persegi, buatlah persegi. Anaknya malah membuat segitiga. Oh gitu. Terus saya minta, nak dibaca ulang perintahnya ya di situ. Di LKS itu mintanya buat apa? Oh iya Bu, anak-anak baru kayak gitu. Oke. Selain itu mungkin ada masalah yang muncul dari siswa, pemahaman, motivasi atau keaktifan siswa? Kalau motivasi keaktifan sudah baik iya Pak. Cuman itu tadi iya literasinya betul. Berarti literasinya harus kita tambah. Betul. Menurut Bu Alma dengan proses pembangunan dengan aktivitas sekolah kita yang luar biasa ini, apakah ada gangguan dari luar mungkin? Kalau kemarin tidak ada Pak. Aman ya? Iya aman-aman, berjalan lancar semuanya. Oke. Anak-anak juga tidak terganggu dengan adanya pembangunan, jadi anak-anak tetap fokus ke pembelajaran. Tidak ada permasalahan gitu. Betul. Terus menurut Bu Alma, area mana yang ingin dikembangkan setelah kita lakukan observasi? Apa ya Pak? Area maksudnya area? Mungkin dari metode, mungkin dari sarana. Mungkin lebih ke ini Pak, games. Jadi pengembangan gamesnya iya betul. Dari situ ya, Mbak, ya. Betul. Termasuk tadi literasi ya. Betul sekali. Jadi mungkin saya memberikan
apa ya, seperti pengembangan literasi mereka biar anak-anak itu lebih aware dengan ini loh, sebenarnya tuh perintah itu dibaca dulu, jangan langsung melakukan sesuatu tapi belum membaca perintahnya. Bu Alma, kira-kira rencana konkret untuk pertemuan berikutnya berdasarkan refleksi ini apa, Bu Alma? Nanti saya berikan soal, jadi nanti soalnya itu saya berikan 3 benda. Jadi saya pakainya itu sedotan, nanti anak-anak biar menyusun sedotan tersebut biar menjadi segitiga siku-siku yang dapat dibuktikan dengan teorema Pythagoras. Jadi biar berpikir kritisnya anak-anak lebih naik lagi begitu. Terus kira-kira siapa yang dapat mendukung perencanaan yang akan Bu Alma lakukan? Mungkin teman atau kepala sekolah atau siapa? Mungkin wali kelasnya, Pak. Wali kelas? Iya. Wali kelas dan guru wali? Betul, wali kelas dan guru wali. Oke. Terus Bu Alma, apakah ada umpan balik yang dirasa sangat berguna atau menantang? Dari anak-anak ya, Pak? Dari anak. Kemarin ada, itu jadi anaknya bilang, Bu, tadi kelompokku tuh ada yang nggak mau bekerja. Terus ini anaknya malah cuman asik sendiri. Nah, jadi dari situ, oh berarti ada something yang saya miss. Gitu. Mungkin atau besok saya tentukan tugas kamu ini, tugas kamu ini, tugas kamu ini, agar anak-anak tuh kan nggak semua anak bisa memanajemen kelompoknya dengan baik. Jadi mungkin untuk kelompok tersebut nanti saya berikan tugasmu ini ya nak, tugasmu ini, tugasmu ini. Kalau beberapa kelompok kemarin aman, cuman ada 1 kelompok yang seperti itu. Oke, terima kasih Bu Alma. Sami-sami, Bapak. Berjumpa di pertemuan Terima berikutnya. kasih. Lebih baik, lebih heboh dan bermanfaat, Siap, Pak. menginspirasi Siap. buat siswa. Siap, Bapak. Terima kasih. Terima kasih.